Jadi malah kekeringan malah takut nggak mati ya. Ya, berarti kalau ini udah berembun berarti itu hati-hati ya Om ya. Berarti Ya kalau berembun sebaiknya mungkin ada baiknya dikasih mungkin disobek dikit supaya keluar. Cara pengendalian jamur. Ya, 1 semprot. Itu tergantung jamurnya, jamur yang berdebu atau kuning. Laksitil. Ya, ya. metalaksil. Ya itu. Benar. Wah. Baca, Oke. Kalau generatif 10 mili. Yang lengkap dong. Oh, 5 mili 1 liter. Kalau generatif 10 mili 1 liter. Sekam bakar, sekam basah, sama kotoran kambing. Saya. Ya, saya. Sekam bakar. Oke, benar. Ini langsung pecah, nih batnya pecah, dia langsung bawa bunga di sini. Kita yang menghendaki udah sampai sekian, misalnya Kalau kira-kira udah siap dibuahkan, kita potong aja di sini. Nanti akan nongol seperti ini. Ini pecah nih, pecah lagi, jadi ada 3 tuh. itu yang sampai itu dari mana Mbak? Yang ini sama. Ini juga. Yang ini dari sebelahnya satunya sebelah sana tuh. Ini ada berapa tersiernya? Ini tersier berapa ya? Saya nggak ngitung ya. Kan langsung dilihat begitu ya? Ya, sekundernya cuma 4 nih. Sekundernya 4, 1, 2, 3, 4. Ini 4 Berarti nih. yang di polybag ini masih sekunder ya dong hitungannya ya? Kalau di polybag ini masih primer. Bisa nggak Om Yang atasnya kita bikin kayak gini? Bisa dong. Kan warnanya beda tuh bentuknya gede Om. Umurnya aja. Terkali udah tua, kayak saya udah tua. Juga mudah. Asik. Jadi ini primer. Ini masuk primer. Ya, sekundernya. Jadi primer itu selama pohon itu masih lurus. Nah, tapi kalau kita udah mulai bengkokin, itu udah masuk jadi kita sebut sebagai sekunder. Gitu. Nah, nanti kalau udah bengkokin itu ada cabang itu bisa tunas air, bisa bat itu jadi tersier atau atau cabang ketiga ya, seperti itu. Yang tersier itu sama juga, makasih Bu. Jadi tersier itu adalah batang untuk pembuahan, seperti itu. Nah, bahkan tapi kadang-kala itu biasanya karena suburnya tanaman atau kesiapan dari tanaman itu, bahkan dari primer kemudian nongol cabang itu juga langsung bisa berbuah. Bisa berbuah tuh? Bisa. Seperti ini contohnya, ini kan sebenarnya kan dari sini nih. Ini langsung berbuah di sini kita potong. Seperti ini. Ini nggak sampai sekunder, langsung ya sekunder ini yang berbuah. Dari primer kan ini? Iya, dari primer kan ini seperti ini. Seperti itu. Saya pakai saya promosi pakai media Om sama Abimix ya. Abimix, Itu batang primer itu tumbuh cabang loh. Ya, itulah ikibatiku memang begitu. Enggak bercabang. Udah. Nah, itu. Subur banget beneran loh. Belum berbuah. Kan masih dari umurnya kan? Iya, Umurnya kalau biasanya mulai berbuah itu rata-rata umur 4 bulan, 5 bulan, atau 6 bulan, tergantung kesehatan tanaman udah bisa saya tanya berbuah. itu apakah saya potong atau enggak yang tumbuh di cabang primer itu Om? Sebaiknya sih dipotong. Oh dipotong aja? Jadi untuk tanam di atas? Di para-para? Jadi di para-para sebaiknya dipotong aja supaya yang di atas tuh tumbuh bagus. Oh, Kecuali nanti kalau udah atas tuh udah berbuah berkali-kali, pengen iseng nih, yang seperti ini nggak apa-apa. Karena kalau ini langsung dibiarkan nanti akan mengganggu pertumbuhan yang di atas. Nanti malah rugi malahan. Oh, jadi saya jangka panjangnya kurang bagus. Iya, ada 2 gospi sama itu linglong. Nah, itu dipotong aja Mbak kalau sebelum dibelokkan itu sebaiknya dipotong aja, dibersihkan. Berarti satu pilih ya? Yang atas aja yang belok aja. Yang lainnya dibersihkan aja. Bersihkan ya? Supaya fokus di atas. Oh iya. Tapi kalau nanti pohonnya udah gede, terserah sih mau ini. Karena kalau nggak gitu, nanti akan terganggu pertumbuhan di atasnya, di sekundernya. Dibersihkan bukan dipotong ya? Dibersihkan aja, dipotong aja dari dasar. Dari sabuk kayak contohnya kayak ini ya. Ini potongan di sini, dibuang. Karena ini kan kecil ya, dikit. Emang kalau dipotong terlalu tinggi, saya pengennya di sini aja. Ini akhirnya berbuah juga kan di sini. Seperti itu. Nah, ini apa? Seperti sebesar ini. Sebesar ini bisa seperti ini. Sebenarnya bawahnya itu yang anggur lokal. Nah, ini seperti ini saya. Ini seperti ini. Nah, ini. Ini adalah anggur lokal nih. Anggur lokal nih. Ini yang untuk bahan untuk bonsai. Ini anggur yang
rootstock atau anggur yang biasanya di pasaran dijual 15.000 itu loh. Yang anggur asem kecil-kecil. Yang biru. Ya seperti itu. Asem banget itu. Red Master ya? Red Master atau Isabella itu tipe masih atau Alfonso dan satu lagi itu Jelo Belgi. Kita akan ajari cara nyambungnya ya di sini. Ada sambungan ya? Bukan, ini hanya asli cabang. Ini dulu sambungan. Ya, ini udah jadi nih. Nah, ini sebenarnya ini kan nggak ini yang udah sambungan yang ini. Ini berhasil sambungan ini, berhasil. Ini varian Tamaki. Ini kita tinggal buahin yang ini. Ini sambungan juga hasilnya seperti ini. Kalau ini kan masih lokal nih, yang dari bawah. Nah, ini kita bisa sambung dengan contohnya Jupiter. Nanti akan nongol seperti. Nah, jadinya seperti itu bonsainya. Bisa. Seperti contoh ini. Ini ada dua macam itu. Ini. Kebanyakan yang ada di varian di Indonesia itu hasil dari grafting atau sambungan. Tapi bawahnya ini adalah anggur lokal. Kenapa anggur lokal? Karena anggur ini sudah kuat beradaptasi dengan lingkungan dengan baik, dengan alam Indonesia. Makanya relatif lebih kuat, lebih stabil, dan untuk jangka panjangnya relatif lebih aman seperti itu. Ya untuk menyalurkan makan aja ya? Ya betul. Jadi disambung seperti kayak ada kan ketelasing ada durian. Dia ini kita menggunakan tadi seperti disampaikan oleh Kang Warso, itu kita menggunakan sekam bakar, sekam mentah, sama kohe kambing. Kita campur. Ini pasir Malang, keras ini. Pasir Malang ini. Ini hanya topping aja supaya pada saat disiram itu nggak berantakan. Kalau untuk penggantian dari pengalaman saya paling tidak 1,5 tahun atau 2 tahun. Nah, ini biasanya upgrade inti bisa juga dicabut, dibersihkan, atau langsung kita pruning aja, potong per bagian aja, seperti itu sebagian. Karena nanti anggur akar-akar yang kita potong juga nanti akan mati jadi pupuk juga kan, seperti itu kembalikan. 30%. Ya diambil. Kan aman. Ya, jadi yang terpenting tanaman pokoknya ini aman, tidak terganggu, seperti tidak stres, seperti itu ya. Terus kalau yang untuk bonsai ini yang terpenting adalah air, jangan sampai telat. Setiap hari harus ada penyiraman. Ini sudah buah belum, Mas? Ini belum, kan kita masih belum sambung ini. Ini masih lokal nih. Masih lokal nih. Yang udah yang udah sambungan yang udah jadi ini. Ini nanti yang ini udah bisa dibuahkan nanti nih, yang ini. Yang ini, yang bawah ini. Yang namanya buah jalan nih. Yang ini maaf, yang ini. Yang ini. Itu dari sambung sampai bisa tumbuh seperti itu berapa bulan, Pak? Sambung sampai tumbuh? Iya. Bisa 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kayak mulai nanam. Seperti itu. Tapi kalau seandainya yang kita sambung itu tadi udah istilahnya udah siap berbunga, kadang-kadang setelah kita sambung pun langsung bunga. Seperti itu. Nah, kita sambung langsung bunga. Itu jadi kan tergantung, tapi rata-rata sih 3 bulan 6 bulan kita udah bisa membuahkan. Biasanya 3 bulan 6 bulan udah bisa membuah. Seperti ini setelah sambung kita bisa buahkan 3-4 bulan udah kita bisa buahkan yang itu setelah nyambung. Yang terpenting di sini. Nanti buat kebun di Depoknya. Yang mau disambung itu umur berapa? Untuk yang Interestnya yang mau disambung ke sini usia berapa? Sebenarnya kalau dibilang usia relatif ya Pak ya. Ya pokoknya seperti itu, ujungnya kita potes saja sebenarnya udah bisa. Berbuah bisa? Yang belum berbuah itu yang berbuah? Bisa yang belum berbuah pun bisa. Kadang-kadang kan kita gini, contohnya kita lagi pruning pembuahan kan belum berbuah tuh, atau lagi pruning dasar kan belum berbuah tuh, itu bisa untuk interest juga. Bisa. Jadi kadang-kadang kalau tadi seperti pertanyaan Ibu Mary tadi, kita buang nih yang nggak kepake. Contohnya yang tumbuh yang di primer tadi kita potong, tapi ternyata mengganggu ya, kita potong, ya itu menjadi interest juga bisa. Seperti itu. Kita belum pakai interestnya itu, Pak. Mama kita punya kan, bisa tadi kan itu ada beberapa atau banyak lah gitu ya. Kan kita belum pakai semua nih, bisa disimpan nggak? Interestnya? Interestnya itu bisa disimpan, ada beberapa cara. Contohnya
Simpannya dengan botol seperti ini. Ini bisa bertahan 2 minggu kalau dimasukin ke kulkas. Itu di kulkas bisa. Kasih air. Begini. Kalau nggak gitu, kalau nggak mau begitu, ini bawahnya dikasih tisu diikat pakai karet, dibasahin, kemudian ditutup plastik, diikat lagi, disimpan ke kulkas. Itu bisa bertahan 2 minggu, 3 minggu aman. Seperti itu. Tapi kalau tidak disimpan itu sebaiknya tidak lebih dari 2 hari harus segera dipakai. Supaya keberhasilannya itu tinggi, yang kita sambung nih contohnya ya, ini ukurannya sekian yang akan kita sambung. Sebaiknya kita cari entres yang seukuran. Itu relatif keberhasilannya lebih tinggi. Bukan berarti bahwa yang apabila ketemu kita cabang yang besar ini kita tidak bisa sambung, tidak. Ya. Tapi akan kemungkinan untuk bisa berhasil itu apabila mendapatkan ukuran cabang yang sesuai dengan entres kita. Sebagai contoh, ini kan anggur lokal ya. Daunnya beda. Jadi kita potong. Iya, daunnya beda. Varian apa ini? Yang lokalnya Red Master RM. Itu yang buahnya kecil-kecil, yang asemnya kayak senyuman kita pada saat tanggal tua. Kita buat kira-kira panjangnya dari mata tunas kira-kira 2-3 cm ya. Seperti ini kita potong. Nah, seperti ini kita potong. Ini kita potong ya. Ini kita potong. Duh. Ya, terima kasih. Terus kita bentuk V ya, bentuk V ya. Sebaiknya seperti ini ya. Ini ujungnya di sini. Nah, kita buat V-nya di sini nih. Kalau saya ya, masing-masing beda-beda. Tapi kalau saya seperti ini. Kalau saya potong sebelahnya, samping yang sini dan sini. Kita bentuk V. Kadang-kadang ini tidak mudah, mesti latihan supaya mendapatkan bentuk yang V. Kalau saya kan kerjaan tiap hari kan begini, jadi relatif gampang. Tapi kalau nanti dipraktekkan di rumah bisa juga, silahkan. Jangan sembarangan, tajam. Ini tajam, hati-hati. Nah, seperti ini kita bentuk, kita potong. Ini peralatan-peralatan pengangguran yang harus kita punya, gunting-gunting seperti ini untuk pruning, gunting untuk pruning. Gunting untuk penjarangan buah ini. Kalau gunting untuk pruning atau untuk potong batang ini gunting untuk potong batang pembuahan, seperti ini guntingnya. Nah, setelah kita dapatkan V seperti ini ya, ini seperti ini. Nih. Nah, kita taruh dulu. Berikutnya akan kita belah di sini ya. Kayak bikin kaktus ya. Ya. Kawinkan. Karena tadi yang atasnya itu cuman kecil, kita tidak belah tengah-tengahnya pas kebablasan. Kebablasan ya, oke. Ini harusnya seperti setengah ini aja. Tadi karena ini untuk ilustrasi aja, nggak usah ditiru ya, karena pecah. Nanti kalau pecah diulang lagi, dipotong di sini. Bisa ke sebelah sini, Pak? Bisa, tapi kan bikin saya tenang ini. Nggak pakai. Bisa juga seperti itu. Tapi biasanya di sini nanti akan terganggu nih kalau nggak lengket banget kita keringkan. Sebaiknya kita potong aja di ujungnya sini. Di sini nih. Nah, seperti itu. Terus kita yang ini biarin aja, tapi kita buat di sini. Tadi saya nggak nahan di atasnya, jadi kebablasan. Kalau tahan gini nggak. Nah, seperti ini. Ini ya. Kemudian kita tancapkan seperti tadi ya. Pada saat ini mata tunas di sebelah sini, sebisa mungkin mata tunas di sana. Balikan. Kiri kanan. Pada saat kita nyambung, jangan taruh di tengah-tengah. Kalau posisinya lebih gede ini, jadi taruh di pinggir ini. Posisi kenapa? Supaya kambiumnya sama kambiumnya ketemu.
Ini kambiumnya dengan kambium yang lama dan kambium yang baru ini bisa ketemu. Kalau di tengah-tengah kan ketemunya kayu. Nah, nanti nggak nyatu. Ya, jadi di pinggir aja nggak apa-apa. Ya, kulit. Kulit ketemu kulit di sini. Skin to skin ya. Seperti itu. Kemudian kita sambung. Nah, kita jadikan satu gini, kita ikat dengan kondisi gini. Plastik ini namanya apa? Ini plastik grafting. Memang untuk grafting. Plastik sambung untuk grafting. Memang Di toko buah aja ya? di Tokopedia, Shopee ada, Tokopedia ada, kemudian di Lazada ada, di Toko Pertanian juga ada. Nah, seperti itu kita sambung sampai ke atas. Seperti ini. Kalau parafilm Parafilm sama fungsinya untuk seperti ini. Karena kita tidak menggunakan parafilm, ini ya, makanya mata tunasnya kita sisain aja dikit, supaya dia nanti pada ini nggak terlalu berat. Parafilm Mas. Ya, lebih bagus parafilm. Murah kok. Cuman hari ini kelupaan tadi masukin bawah. Seperti ini kondisinya. ditutup. Ya, ditutup semua. Mata tunas ini nggak apa-apa. Itu nanti yang numbuh biar yang itu aja, yang di bawahnya yang numbuh seperti itu terus. Yang di bawahnya kan yang lama. Yang ini Bu, yang ini nggak ditutup nih. Oh iya. Yang itu yang apa mata tunas yang tadi. Oh iya. Nah seperti itu. Dengan yang Sebaiknya seperti itu kita ngikutin alami aja. Ini kan berbalikan nih. Ini satu di sebelah sini, yang satunya sebelah sana. begitu. Kodratnya kita ngikutin betul. Kalau keliru gimana? Keliru ya kita minta maaf aja Bu. Kadang masih bisa, kemungkinan masih bisa hidup. Tapi ya apa tanaman tuh biasanya pintar menyesuaikan diri lah. Ini saya ngomong itu karena itu pengalaman kok gak hidup. Kebalik ternyata ya. Nah, saya tanyakan ke dukunnya itu. jadi inti dasarnya seperti itu, nanti akan tumbuh seperti ini. Nah, ini kan hasil sambungan nih. Ya. Ini hasil sambungan, ini numbuh. Ini tamaki nanti akan numbuh seperti ini. Kalau ini udah siap untuk dibuahkan nanti kalau kita potong. Ini kalau saya potong di sini, nanti pasti berbuah, dia akan keluar buah di sini. Seperti itu. Nah, ini saya potong di sini akan berbuah di sini. Kalau yang sudah coklat Mas. Ya, sudah coklat. Atau udah sebesar sedotan. Seperti ini juga udah bisa. Ini kan juga belum coklat juga kan ini. Ini dipotong pun bisa nanti keluar buah di sini biasanya gitu. Kalau yang penting siap. Jadi sebagai contoh ini. Ini jenis Jupiter seperti yang tadi. Itu dipotong 1, 2, 3 matun itu nggak apa-apa. Dipotong 4 matun, 5 matun bebas kalau yang Jupiter. Tapi ada beberapa varian yang motongnya itu harus 5 sampai 8 itu contohnya kayak tamaki, goswi itu sebaiknya untuk bisa mendapatkan buah yang optimal itu di potongan medium istilahnya. Jadi ada potongan itu ada 3 macam. Tapi kalau lihat memang potnya kecil seperti ini, ya itu paling nyiramnya itu seminggu sekali. Tapi itu secukupnya aja ya. Kalau potnya besar itu bisa 1 minggu atau 2 minggu itu disiramnya. Tapi kan kalau enggak sih sebenarnya. Tanaman itu kalau anggur itu cukup selama karena pada saat pruning ini kan nggak ada daun Ibu. Daunnya kan udah habis. Kita kasih makan ya. Daunnya kan nggak ada. Yang bikin layu, bikin nyedot air itu kan karena banyak daun. Pada saat kita melakukan pruning kan daunnya kita habisin. Nanti tinggal sedikit aja nggak ada, tinggal batang aja. Ini kan kita potong habis semua nanti pada saat nyambung. Kecuali yang udah nyambung ini seperti itu. Nah, jadi setelah nanti pecah tunas, baru kira-kira keluar 1-2 daun, sedikit-sedikit kita perkenalkan dengan matahari lah. Paling kalau udah 3 daun atau 5 daun, kita perkenalkan ke matahari sedikit. Jadi agak hanya matahari pagi aja. Nanti kalau udah mulai 5 daun ke atas, udah ditaruh di terik matahari aman. Kalau kayak pot gini sih tetap aja paling 3 hari sekali Bu. Tapi dikit-dikit aja, secukupnya aja. Tapi kalau pot normal, pot besar, itu bisa seminggu kemudian. Ini minimal jangan sampai kebanyakan aja. Karena kalau enggak nanti membuat penguapan itu lebih tinggi. Jadi ada cairan akan keluar dari sini dan akan membuat potensial untuk busuk ini pada tunas ini akan lebih tinggi. Seperti itu.
Jadi malah kekeringan malah takut nggak mati ya. Ya, berarti kalau ini udah berembun berarti itu hati-hati ya Om ya. Berarti Ya kalau berembun sebaiknya mungkin ada baiknya dikasih mungkin disobek dikit supaya keluar. Kalau berembun biasanya nih lama-lama kita kalau berembun itu sampai bertahan 2 hari itu biasanya takutnya zong nanti seperti itu. ini kira-kira berapa lama tumbuh daunnya? 2 minggu sampai 3 minggu akan tumbuh, akan tunas, akan pecah seperti itu. 2 sampai 3 minggu tuh pecah. Jadi kalau sambungan ini nanti tiba-tiba warnanya kalau yang begini warnanya jadi hitam, tapi kalau yang hijau jadi coklat, itu artinya zong. Atau ini juga sambungan kita ini jadi coklat atau hitam artinya zong. Gagal. Tapi kalau masih hijau terus selama 3 minggu kok belum nongol-nongol, tapi ini masih hijau, masih ada harapan. Oh, dia dapat makanan ya? Ya. Dan ini nyambung di sini masuk nyambung gitu. Seperti itu. Jadi selama kita itu setelah penyambungan tidak boleh basah kan? Tidak boleh. Tidak boleh. Harus kering ya? Harus kering. Nggak boleh kena air. Nggak boleh semprot sini kena air. Kalau kadang-kadang perlu kita juga tutup pakai plastik yang tapi tetap ada keluar. Jadi pada saat kita tiba-tiba siram, kalau lagi kena air hujan juga kita aman. Yang penting jangan kena matahari langsung, sekaligus jangan kena air hujan atau basah. Jadi kondisinya kering. Untuk latihan sambung, nyambung itu. Itu cara nyambung aja, cara belajar aja untuk tadi. Punya bawahnya gimana? Sama tanaman lain juga bisa gitu. Nggak bisa. Om Mata nanyain untuk masalah pupuk. Kenapa kok bisa segitu itu bisa berbuah tanpa kita repot? Kita menggunakan pupuk yang biasa kita pakai, produksi kita sendiri. Yang mana? Abimix seperti itu di dalam itu. Itu Iki Batiku mereknya. Itu ada sih Tokopedia, ada. Iki Batiku. Iki loh. Oh, Iki loh. Singkatannya. Hah? Itu singkatan. Iki Batiku. Iya. Itu bahasa Jawa. Ini Batiku apa? Kayak Jepang kan? Nah, itu pinter kan bikin kan? Iki Batiku kayak Jepang kan? Nah, ini pupuknya nih seperti ini. Ini di Tokopedia ada. Gimana hasilnya? Bagus sih, subur. Saya subur, daunnya lebar-lebar ya. Pupuk komposisi untuk pertumbuhan apa berbeda? Nggak sama. Kita dari mulai sejak tanam itu kira-kira setelah taman kira-kira 2 minggu ya. Jangan langsung kasih ini. Itu sampai pembuahan udah bisa menggunakan ini. Jadi segini ini bisa mulai tanam sampai berbuah udah bisa satu pupuk ini untuk satu pohon. Harganya sekitar 62.500. Nanti untuk dosisnya seperti ini di bagian bawah ada. Ini bagian bawah ada. Harinya ya. Ini kan namanya kita sebut Abimix. Di dalamnya itu ada 2 packing. Ada A dan B. Nah, itu nanti yang packing yang A kita campur dengan 1 liter air. Mungkin bisa pakai botol aqua yang 1 literan itu. Yang B juga kita campur dengan 1 liter air. Nah, masing-masing kita kocok. Nah, ini kurang AB udah. Ya, ini ada di dalam ada A dan B. Tapi tidak boleh dicampur. Kalau Masing-masing. kalau dicampur Si Om rugi dong. nggak apa-apa langsung dibeli sama Ibu. Saya beli Ya kan, Bu? Tapi lebih bagus yang besar, lebih untung, lebih murah. Ada yang Lebih murah ya. Tapi kan siapa tahu uji coba doang, pengen nyoba bener nggak nih kita sobek ya. Wah, kan ada gunting, ngapain saya sobek begitu? Bener-bener dah. ada hijau dan Malum ada. Nah, ini B. sama merahnya ya. Dan ini A. Untuk daun sama Ya, beda warna untuk membedakan. untuk daun ya. Saya warna merah sama hijau. Iya. Ini jadi merah. Oh iya. Ini jadi merah. Jadi ke kuning, ke coklat-coklat. Kecoklatan gitu nanti seperti ini. Ini kita larutkan ke dalam 1 liter air. Ini kita larutkan ke dalam 1 liter air. Baru dicampur. Nah, nanti pada saat penyiraman itu satu tutup botol Ya. itu kita tuang ke 1 liter air normal. Yang ini juga satu botol campur. Nah, itu udah bisa nyiram. Itu 2 hari sekali. Satu tutup botol 5 mili ya. 5 milian. Ya, seperti ini. Segini ini. Ini 5 mili. Ini untuk masa pertumbuhan atau vegetatif.
Tapi kalau udah kita udah umur kira-kira 4 bulan, udah mulai, udah subur-subur nih, sama waktunya pembuahan. Jadi sebelum 1 bulan sebelum kita mau pruning pembuahan, kita naikkan 2. Jadi 10, jadi 2. Oh, berarti dengan pupuk ini aja Sama. oke ya? Sama ini dengan bubuk ini. Nah itu nanti kemudian setelah nanti lihat efeknya bagaimana. Kemudian kira-kira 1 bulan kemudian baru kita pruning pembuahan. Nanti kita selama matahari cukup, medianya bagus, insyaallah bisa berbuah dengan varian yang tentunya yang mudah berbuah dan normal. Bukan yang varian-varian yang sulit berbuah ya, seperti itu. Yang sulit berbuah Pak Om. Oke. Kadang-kadang kita sebagai orang awam termasuk saya dulu itu sangat tergiur dengan varian-varian tertentu. Kayak contoh nih, Saint Muscat, kemudian manicure finger, kemudian yang paling banyak mengecewakan karena susah berbuah itu adalah moondrop. Yang panjang-panjang kita kan, waduh, pengennya asik banget, pengen buah, aku beli dong moondrop. Kalau kami Saint Garden pada saat calon partner kita mau beli bibit, selalu akan kita sampaikan, Bu, kalau bisa Pak jangan beli yang ini susah banget berbuah. Selalu akan kita sampaikan seperti itu, karena kita nggak mau menjerumuskan teman-teman ya, seperti itu. Nah, di situ kalau kita hanya pengen ngejual aja, kita lepas aja, wow bagus ini gitu. Tapi habis itu zong, kok nggak buah-buah sih? Nah, efeknya kan kita ke depannya nggak bagus. Nah, seperti itu. Jadi kita sampaikan tahap, kecuali kalau teman-teman tetap aja kekeh, iya saya tahu itu susah, tapi saya pengen. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita udah edukasi seperti itu. Oh ini dia sakit Om, baunya Om. Ini kenapa nih? Ini jamur apa ini? Ini jamur. Kebetulan ini kan adanya di luar, nggak di bawah matahari. Ini benar-benar di luar, nggak ada naungan ini. Ini kan lagi musim. Ini juga tua juga, memang udah tua. Ya ini nih. Nah ini ada jamur nih di bawahnya nih jamur. Bisa hilang ya? Sebenarnya sih dibuang aja, dibuangin aja. Dia bisa nular nggak? Bisa nular. Bisa nular. Cuk, kenapa kok nggak saya buangin, kan ini kan lokal. Iya. Saya biarin aja gitu kan, nanti kan saya potong coba buang, itu nggak ngaruh. Ya, itu kan ini lokal nih. Gitu loh. Kalau itu kan Om lokal, Om tuh nggak ke atas, ke samping dan ada nggak tekniknya gitu? Gimana? Nunggu ke atas tuh. Pohonnya kenapa udah bercabang banyak? Bonsai. Di bonsai ini gimana? Ada tekniknya nggak? Untuk membuat ke bawah ini saya biarin aja, karena keberatan daun kan dia akan turun. Anggur merembet, dia mau didiamin Dia pasti turun. nggak lurus ya? Iya. Karena tidak ada rambatan, dia akan bengkok seperti itu. Iya. Pohon ini umurnya berapa? Pohon ini saya tanam kira-kira 8 bulan lalu. Kan saya udah beli yang itu. Udah yang tadi yang saya 5 ribuan. Itu saya biarin aja, udah saya anggurin aja di pinggir. Nanti lama-lama nongol sendiri ini. Ini kan udah 5 bulan ini. Udah saya lebih 5 bulan. Saya biarin aja di kebun gitu aja, ya paling saya kasih pupuk gitu aja. Habis itu juga karena baru nanti akan ada potnya sudah dibentuk. Iya, sudah ada potnya ini, kita dari awal udah ada potnya, makanya udah seperti ini udah banyak akar ya. Udah banyak akar di dalam itu, udah akar udah penuh di sini, udah penuh seperti itu. Sekecil ini bisa ya buat pembuahan, bisa ya? Bisa membuahi ya, medianya kecil begitu? Bisa. Dari pengalaman kami, tapi ini hanya kalau buat pemula, sebaiknya hanya untuk pengetahuan umum saja. Ya. Kalau sudah berhasil nanti membuahkan yang besar, baru nanti main di sini. Nah, ya. Tapi nggak apa-apa, iseng-iseng aja sambil jalan ditanam aja ini, buat belajar kan. Tapi jangan ngarepin apa-apa, intinya gitu loh. Istilahnya nawaitunya itu yang penting belajar aja dulu. Jangan. Ya penting itu ya. Jadi jangan berpikir pokoknya harus berbuah gitu, nggak. Yang penting belajar dulu, ini biarin aja. Nanti kan siapa tahu 5 bulan lagi kita udah ahli, ya kan? Udah ahli, udah siap kita mengaplikasikan. Banyak tanaman-tanaman saya itu yang saya masih sok tahu ya. Ya udah nanem gitu aja. Ya
hasilnya setelah saya nggak mau malu ya, akhirnya yang belantakan itu saya olah lagi, akhirnya jadi bonsai-bonsai bagus. Asal muasalnya gitu, dari kegagalan, kemudian saya buatkan ini, saya nggak mau malu, akhirnya malah menghasilkan sesuatu yang bagus. Ini nanti bisa jadi 7, ini 1 dipotong sini, ini early adora juga, ini semua. Ini 3 nih. Nah, Kang Warsa, kasih pertanyaan. Sampean yang susah. Kalau susah nggak bisa jawab, agak rendah. Anggur lah tadi tentang tadi. Pelatihan tadi. Terutama yang agak sulit itu masalah penyakit tadi, obatnya apa? Itu pasti bingung. Silakan. Ayo. Ini yang pertama. Ayo. Udah buka buku contekan. Nyontek. Nggak apa-apa, silakan. Kembali. Ini udah hidup. Udah. Cara pengendalian jamur. Saya 1 semprot. Tergantung jamurnya, jamur yang berdebu atau kuning. Kalau kuning biasanya hampir stop, Pak. Tadi ada itu yang dirotasi tuh. Oh, hampir stop ada, Pak. Ya. Apa aja tuh? Saya ada. Ayo. Saya nggak kebaca apa-apa sih, tahu aja. Belum lengkap. Saya ada. Terot. Nah. Itu kedua tuh, tadi yang kedua, oke. Pertama amis startup, kedua kita kasih naungan biar apa? Jamurnya kayak Belum. Oke, ini yang tunggu ketiga ini. Rotasinya Itu baca. aksi azos, Enggak, Pak. tembaga, hidroksida, terus merek. laksitil. Ya. Metalaksil. Ya itu. Benar. Wah. Baca Oke, terima kasih. Dua mata. Bagi 2, sorry, biar banyak pertanyaan. Maaf. Satu-satu biar berbagi pertanyaannya. Bukan dong. Apa? Cara pemupukan. Oh, cara pemupukan. Oke, monggo. Vegetatif 5 mili. Kalau generatif 10 mili. Yang lengkap dong. Oh, 5 mili 1 liter. Kalau generatif 10 mili 1 liter. Itu pakai apa? Pemupukan pakai apa? Itibatiku. Jumlahnya 1 hari sekali atau 2 hari sekali? Itu salah kan? Jangan grogi. Bener. Alhamdulillah. Ada 2 harinya, udah bener. Oke. Oke. Youtubernya siapa, Om? Ada 2 orang. Ganti. Oke, pertanyaan yang ini saya udah ada. Oke, ada pertanyaan ini. Ini ada 2 dari tadi yang ngikutin kita nih. Ada YouTuber. Apa? Siapa? Saya, Pak. Beliau. Hobi Papa Official. Om Ata. Ya. Om Rama. Hobi Papa Official. 100. Aduh, dapat bisa. Ya kita bagus dapat. Tadi tuh Om yang mana? Dibungkusin ya? Jar bungkusin itu. Mana Om yang baru? Minta dibungkusin itu, Pak. Yang main terus RM. Oke, pertanyaan berikutnya. Ayo. Ya gampang dong. Yang gampang aja di jenis apa interestnya? Jupiter, Bu. Pintar apa? Tamaki. Oh, pelet. Siapa tadi? Nah, Ibu. Kan tadi potongannya dari ini, Ladora. Berarti Ibu fokus. Itu tadi itu, Bu, kuncinya, Bu. Tadi kita tes drive, nah itu. Oh, ya. Tenang, masih ada 4. Nah, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Apa? Empat. Om Deka apaan? Nah, Panjangannya. Mbak Deka itu singkatan apa? Gampang banget. Saya dulu nih. Ya udah berbagi 2 nih. Nah. Satu dah saya. Ya. Ada masih 2. Nah, ya. Masih ada, masih 2. Udah itu tinggal ngambil, Bu, di sana. Ya tinggal ngambil, Ibu. Tinggal plastikin. Oke. Dua lagi. Sponsornya apa, Yo? Hah? Mereka tinggal di mana? Acara ini disponsori siapa aja? Oke. Guling. Itu mah gampang banget.
Oh ya, stop. Apa? Oke. Kemudian pertanyaan kelima, apa Kang? Coba. Apa ya? Angkat tangan dulu baru bicara. Ya oke Bu. Hah? Ulangan. Ibu masih. Sekam bakar, sekam basah, sama kotoran kambing. Saya. Sekam bakar. Oke, benar. Om Deka saya punya. Aduh, tinggal ada tadi ada 3 kan? 3 kan? Itu tadi jawab nggak? Iya dia tadi. Sama. Belum tadi kemana? Itu. Oh, ibunya nggak jawab tadi. Hah? Ibu jawab tadi, ibu jawab. Udah menang, ibu jawab. Habis ya? Ya, mohon maaf habis.